Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan review materi logika dari minggu ke-9 tentang silogisme. Banyak teman-teman yang belum paham. Sebelum memulai materi ini, teman-teman ada baiknya sedikit mengingat-ingat ya materi sebelum UTS tentang proposisi. Proposisi ada 3 ya yang kita pelajari. Proposisi kategorik, strukturnya sederhana ya. Ada quantifier, ada subjek, kopula atau penghubung, dan predikat. Nah, ini tidak boleh lupa. Kemudian ada proposisi jenis yang lain, proposisi hipotetik ya. Ini berbeda. Kalau tadi proposisi kategorik kopulanya ini bersifat menghubungkan subjek dan predikat. Nah, kalau hipotetik kopulanya adalah ada jika dan maka. Hipotetik kemudian ada juga jenis proposisi disjungtif. Ini sedikit mirip dengan hipotetik, hanya lebih simple. Jadi kalau yang disjungtif sempurna di berbaju hijau atau non hijau ya. Jadi predikatnya ini kontradiktif, sedangkan yang disjungtif tidak sempurna predikatnya tidak kontradiktif. Jadi opsi yang lain, perlu berbaju hijau atau berbaju putih atau berbaju warna yang lain lagi. Proposisi ketiga jenis proposisi ini menjadi dasar teman-teman untuk belajar silogisme, karena silogisme itu adalah menghubungkan beberapa proposisi ya, entah itu nanti proposisi kategorik, hipotetik, atau disjungtif. Oke, saya jelaskan poin-poin pentingnya. Jadi mulai dari yang silogisme kategorik ya, sesuai judulnya kategorik, artinya silogisme ini menghubungkan dua kalimat atau dua proposisi kategorik. Nah, jadi menghubungkan dua kalimat seperti ini. Baik, dua permasalahan atau dua kalimat tadi ditarik kesimpulan sehingga nanti ada pengetahuan baru yang muncul dari kedua proposisi yang sudah ada. Nah, di materi yang minggu ke-9 ini teman-teman bisa membaca ya definisinya, syaratnya, syarat umum ya. Jadi nanti ada kesimpulan yang muncul. Ini ada pangkalan umum ya dan pangkalan khusus. Jadi dua kalimat tadi, dua proposisi kategorik, yang pertama itu pangkalan umum, yang kedua adalah pangkalan khusus. Contohnya seperti ini ya. Contoh pertama, semua manusia pernah merasakan sakit. Dia sifatnya umum ya. Ini proposisi kategorik yang pertama. Yang berikutnya, semua atlet adalah manusia, ini pangkalan khusus, sehingga kesimpulannya semua atlet pernah merasakan sakit. Jadi dua kalimat ini kalau kemudian ditarik kesimpulan, jadinya adalah ini ya, kalimat yang ketiga. Nah, nanti dalam mengambil kesimpulan atau konklusi ada kaidah-kaidahnya yang harus diikuti. Jadi struktur silogisme kategorik ada
proposisi pertama. Nah, ini premis ya, proposisi yang menjadi pangkalan umum dan pangkalan khusus. Jadi kedua proposisi yang tadi saya jelaskan ini namanya premis. Ada kesimpulan. Kesimpulan tadi yang kalimat ketiga ya, yang menyimpulkan dua premis awal tadi. Nah, ini yang poin ketiga, ada term yang menghubungkan kedua premis tersebut. Namanya term penengah atau middle term. Premis yang termnya menjadi subjek, jadi yang di kesimpulannya itu subjek, itu premisnya disebut premis minor, dan yang di kesimpulan itu menjadi predikat, itu di premisnya kita sebut premis mayor. Contohnya seperti ini ya, strukturnya bisa dilihat. Jadi silogisme kategorik ada dua proposisi kategorik di awal ini, yang sifatnya umum ya, yang pertama, yang kedua sifatnya dia lebih khusus. Nah, tetapi harus ada satu term, namanya term penghubung ya, middle term ini, yang dia sama di premis mayor ataupun premis minornya. Nah, middle term ini dia tidak terlihat di konklusi ya, karena kita menyimpulkan di konklusi ini. Ini tidak terlihat. Jadi misalnya semua kendaraan membutuhkan bahan bakar, bentor adalah kendaraan. Ada sama-sama kata kendaraan di sini. Nah, ini hilang kalau kita menyimpulkan di silogisme ya. Jadi bentor membutuhkan bahan bakar karena sama-sama kendaraan ya, di sini dia hilang. Ini struktur sederhana dari silogisme kategorik. Nah, nanti dalam aplikasinya ada hukum-hukum atau patokan silogisme kategorik. Jadi tidak bisa sembarang kalimat itu bisa disimpulkan ya. Kalau kita memaksa untuk menyimpulkan yang salah, nanti kesimpulannya jadi tidak benar atau tidak sah. Jadi ada delapan patokan ya, silogisme kategorik. Kita bahas secara ringkas. Yang pertama, jika salah satu premisnya partikular atau sifatnya tidak universal ya, kesimpulan harus partikular juga. Contohnya ya, premis yang di atas sifatnya universal, ada kata semua di sini. Yang semua yang higienis sehat untuk dikonsumsi. Premis yang kedua partikular, sebagian makanan tidak sehat untuk dikonsumsi. Berarti kesimpulannya harus partikular juga, sebagian makanan tidak higienis. Jadi hukum yang pertama ini harus diikuti. Kalau tidak diikuti jadinya seperti ini ya, salah ya. Semua makanan tidak higienis. Ini kalau tidak mengikuti hukum yang nomor satu, jadinya tidak masuk akal kesimpulannya. Karena sudah dijelaskan di awal bahwa semua yang higienis itu sehat untuk dikonsumsi. Kan bertentangan dengan contoh yang ini. Lalu hukum yang kedua, jika salah satu premis negatif, kesimpulannya harus negatif juga. Kita lihat premis yang awal, semua narapidana, semua napi tidak disenangi. Sebagian tokoh masyarakat adalah narapidana. Jadi premis yang pertama negatif, premis yang kedua positif, kesimpulannya harus ikut negatif. Baik, contoh hukum yang ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang benar. Contohnya ya, beberapa orang kaya pikir, premis yang kedua beberapa pejabat adalah kaya.
Nah, kalau kita tarik kesimpulan secara mentah gitu, beberapa pejabat adalah kikir. Ini secara prosedur menyimpulkan benar, tetapi kalau kita lihat kalimatnya ini tidak sah ya, tidak masuk akal. Beberapa pejabat adalah kikir. Apakah kita bisa menyimpulkan ini hanya berdasarkan premis beberapa orang kaya kikir? Kan tidak, bisa saja ada sebab lain. Baik, patokan yang keempat, dari dua premis yang sama-sama negatif tidak dapat ditarik kesimpulan karena tidak ada mata rantai ya, atau tidak ada tom penghubung tadi. Pluto bukan termasuk planet, meteor bukan planet. Ini kalau kita lihat per bagian memang benar ya, tapi kalau ditarik kesimpulan ya tidak ada, karena dua premis ini tidak ada sangkut pautnya. Patokan yang kelima, salah satu term penengah harus tertebar. Nah ini teman-teman ingat-ingat lagi, dulu ada tertebar, tidak tertebar. Jadi kalau tertebar dia melingkupi semuanya, tidak tertebar berarti tidak semua atau sebagian. Contoh yang salah ya, semua mobil memiliki roda. Nah di sini middle termnya dia tidak tertebar ya, karena roda di sini menjelaskan miliknya mobil aja. Padahal roda kan tidak cuma mobil ya, berarti ini sifatnya tidak tertebar. Teman-teman sambil mengingat-ingat tadi yang dulu pernah dipelajari. Premis kedua, sepeda ini memiliki roda. Ini jelas rodanya ini cuma menjelaskan sepeda, berarti dia tidak tertebar. Nah ini tidak bisa jadi kesimpulan yang benar gitu ya. Sepeda ini adalah mobil kan tidak masuk akal. Contoh yang benar ini ya. Semua kendaraan bukan barang murah. Di sini middle termnya kendaraan ya. Kendaraan di premis pertama dia sifatnya tertebar. Karena di sini di belakang kata semua ya sudah jelas, berarti semua kendaraan tanpa terkecuali. Premis kedua, sepeda ini adalah kendaraan. Kendaraan di sini jelas tidak tertebar karena hanya menjelaskan tentang sepeda saja, tidak menjelaskan semua jenis kendaraan. Nah ini bisa ditarik kesimpulan yang masuk akal ya, sepeda ini bukan barang murah. Lalu hukum atau patokan yang keenam, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya ya. Bisa dilihat di contoh yang salah ini, Hasan adalah manusia, Budi bukan Hasan. Jadi walaupun kalau dibandingkan ini ada sama-sama Hasan ya, kita kalau belum mengerti bisa memaknai ini sebagai term penghubung. Padahal kalau ditarik kesimpulan jadinya salah ya. Budi bukan manusia. Nah ini negatif. Padahal di sini dia positif ya. Jadi term predikatnya ini harus sama-sama positif antara kesimpulan dan yang ada di premisnya. Contoh yang benar, dokter memiliki tanggung jawab yang besar. Predikatnya dia positif, Iwan adalah dokter. Jadi Iwan memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi sama-sama positif. Kemudian patokan yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama dengan premis mayor dan premis minor. Nah, dulu ada ya ketika belajar kata itu satu kata memiliki dua makna gitu. Contohnya bulan, bunga, dan lain-lain. Nah, ini contohnya contoh yang salah ya. Bulan itu bersinar di malam hari, kemudian Maret adalah bulan. Walaupun sama-sama bulan tapi maknanya berbeda. Nah ini nggak bisa ditarik kesimpulan ya. Kan Maret bersinar di malam hari
ini hanya menggabungkan kata-kata tetapi kalimatnya jadi tidak bermakna. Patokan ke-8, silogisme harus terdiri dari 3 term. Nah, saya kira yang hukum atau patokan ke-8 ini cukup jelas ya. Jadi kalimatnya, struktur kalimat silogisme kategorik harus mengandung 3 unsur ini. Kalau tidak ada satu diantaranya berarti tidak bisa ditarik kesimpulan. Baik, itu tadi struktur dasar tentang silogisme kategorik. Kemudian 8 patokan ini harus ditaati ya, harus menjadi acuan. Nah, kalau teman-teman buka di materi di minggu ke-10 ya, ini berhubungan dengan materi tadi di minggu ke-9, silogisme kategorik ya. Jadi kalau tadi di awal berbicara hukum-hukumnya, di sini kita mengaplikasikan hukum itu pada contoh-contoh silogisme kategorik yang ada banyak sekali. Nanti kita bisa lihat. Jadi silogisme yang diakui adalah yang prosedurnya valid, artinya cara menurunkan setiap term dari premis ke kesimpulan itu harus benar ya. Kemudian premisnya harus benar, artinya bisa diterima akal atau sesuai dengan kenyataan, dan konklusinya juga benar. Ini harus tercapai ya tujuannya, tujuan silogisme kategorik. Nah, di materi ini ada banyak sekali bentuk-bentuk silogisme. Jadi bisa dilihat perbedaannya dari macam-macam posisi term penengah atau medium. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 macam posisi medium atau term penengah yang berbeda-beda. Ada yang term penengah tadi dia sebagai awalan kalimat, kemudian di minornya akhir kalimat, ada yang sama-sama di akhir, sama-sama di awal, kemudian medium atau term penengah di premis mayornya di belakang dan premis minornya di depan. Jadi ini SP itu subjek ya, subjek, predikat. Ini M-nya hilang ketika dikonklusi, seperti yang saya jelaskan di materi tadi ya sebelumnya. Nah, bentuk-bentuk silogisme kategorik, kita harus ingat proposisi kategorik dia ada bentuk universal positif ya, atau lambangnya A, universal partikular positif lambangnya I, universal negatif lambang E, dan partikular negatif ya, lambangnya O. Nah, ketika jenis-jenis bentuk proposisi ini dibuat silogismenya, silogisme kategorik, akan ada banyak kombinasi ya atau variasi, dan ketika semua variasi itu dikaitkan atau dibatasi dengan 8 patokan tadi ya, 8 hukum silogisme kategorik, tidak semua kalimat A, I, E, O itu nanti menghasilkan kesimpulan yang benar atau sah gitu. Jadi berdasarkan teori yang ada di salah satunya di buku ini ya, teman-teman bisa baca ya, buku Mundiri. Ada 4 untuk figur 1 ya, 4 figur 1 itu yang ini.
misalnya ada 4 untuk figur 2, 6 untuk figur 3, 5 untuk figur 4 yang kesimpulannya itu benar dan sah setelah dibatasi oleh 8 patokan silogisme. Nah, ini misalnya yang figur 1 ya, yang bentuknya seperti ini. Dia punya ketentuan, yaitu premis mayornya harus universal, premis minornya harus afirmatif atau universal positif dan partikular positif. Ini harus ya, tidak bisa tidak, karena kalau kita langgar nanti kalimat silogismenya jadi tidak sah atau tidak masuk akal. Nah, teman-teman bisa lihat premis mayor harus universal, premis minor harus salah satu dari ini ya, universal atau partikular positif. Kita bisa lihat ada 4 struktur kalimat yang ada di figur 1 ini yang benar dan sah ya. Yaitu misalnya yang formasinya AAA. AAA itu maksudnya premis mayornya dia A ya, universal positif, premis minornya universal positif, kemudian kesimpulannya juga universal positif gitu. Misalnya yang ini yang EAE berarti premis pertamanya dia yang EAE premis pertamanya adalah universal negatif, premis keduanya adalah universal positif ya, dan kalimat kesimpulannya adalah universal negatif. Nah, ini nanti contoh-contoh ini teman-teman bisa pelajari dan dipahami ya. Figur kedua ini bentuk yang seperti ini, ada syaratnya lagi. Premis mayor harus universal, premis minor dia kualitasnya harus berbeda dengan premis mayornya. Jadi kalau di premis mayornya mengiyakan, berarti premis minornya harus menolak atau menyanggah. Jadi ini ya, misalnya kalau kita lihat di contoh yang formasinya EAE, tidak satupun ateis bertuhan, semua kaum muslimin bertuhan. Jadi premis di pertamanya ini negatif ya, premis keduanya harus positif, mengikuti ketentuan ini. Kesimpulannya tidak satupun kaum muslimin adalah ateis. Jadi kalau silogisme kategorik sudah mengikuti ketentuan-ketentuan dan hukum-hukumnya, ini teman-teman enak ya, baca kalimatnya itu juga mudah dipahami dan masuk akal. Teman-teman tidak perlu menghafalkan ini ya, apa namanya, formasi-formasi yang EAE, EIO dan lain-lain. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini ya, 8 patokan silogisme. Ini hanya variasi contohnya yang sangat banyak sekali ya, berdasarkan macam-macam proposisi kategorik ya, A, I, E, dan O. Baik, itu tadi penjelasan tentang silogisme kategorik. Saya kira cukup sampai sekian dulu. Ketika nanti masih ada pertanyaan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar saja, tidak perlu WA. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.